Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 Chapter 0 Pendahuluan. Alam Dewa. Awan abadi berlama-lama dan asap mengepul. Roh Falan tak berujung sekuat substansi, mengubah berbagai bentuk di udara, bersinar dengan lingkaran cahaya 9 warna, indah dan megah. Tepat di tengah udara Falan yang tampaknya tak berujung ini, sebuah menara tinggi muncul menembus awan. Gaya menara itu sederhana, dan seluruh tubuhnya memancarkan segala jenis kecemerlangan yang aneh, setiap cahaya tampak menerangi suatu ruang, dan memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat paling tinggi di alam dewa, yang dikenal sebagai Menara Para Dewa. Hanya anggota Komite Alam Dewa, yang dikenal sebagai Lingkaran Dewa Agung, yang memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini. Dan anggota Lingkaran Dewa Agung semuanya adalah tokoh besar setingkat Raja Dewa. Hari ini, pertemuan yang sangat penting dan serius sedang berlangsung di alam dewa. Ini bahkan pertemuan yang berkaitan dengan masa depan alam dewa, serta alam makhluk hidup yang diberkati oleh alam dewa. Di lantai atas Menara Para Dewa, Heart of the God Realm memancarkan lingkaran cahaya lembut seperti bola kristal. Melalui itu, para dewa raja para dewa dapat membimbing dan melindungi semua alam makhluk hidup. Pada saat ini, semua raja dewa yang mengelilingi Heart of the God Realm terdiam dengan wajah serius. Dari ekspresi mereka, terlihat betapa pentingnya hal yang mereka bicarakan saat ini, bahkan mereka yang berada di level raja dewa pun merasa malu. Duduk di tengah, mata agung Raja Dewa Cahaya Long Gongwei menyapu para raja dewa. Beberapa raja dewa bahkan menunjukkan ekspresi yang agak tidak wajar setelah tersapu oleh tatapannya. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Katakan padaku apa yang telah kamu lakukan selama ini. Long Gongwei berkata dengan dingin. Dalam 100 tahun terakhir, total 368 orang di benua Douluo menerobos penghalang dan menjadi dewa. Di antara mereka, sebanyak 36 orang mampu mencapai tingkat pertama titah dewa. Kecepatan perluasan alam dewa hampir pengganda geometris. Apakah kamu semua lupa apa yang dikatakan Tang San sebelum pergi? Apakah kamu semua lupa ancaman hukum alam semesta? Benua Douluo menjadi semakin tercemar karena ini. Setiap kali Akademi Shrek mendaftarkan siswa, bahkan alam naga, ada orang yang datang untuk mendaftar. Sekarang, benua Douluo hampir berubah menjadi kebun binatang. Ada berbagai macam ras dan level. Bahkan ada yang langsung datang ke alam dewa untuk menantang para dewa dan bersaing untuk para dewa. Jika ini terus berlanjut, akan jadi apa benua Douluo? Akan jadi apa alam dewa Douluo kita? Seperti apa bentuknya? Tahukah kamu bahwa Plain Line memiliki banyak pendapat, mengatakan bahwa kami sebagian dari benua Douluo dan semuanya di sini. Bintang Douluo hampir menyatu dengan alam dewa. Long Gongwei sedang berbicara dengan serius, duduk tidak jauh darinya, seorang pria parubaya tampan dengan alis heroik bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kamu mengatakan bahwa tidak ada yang mengajar. Ya, yang pertama menjadi dewa tingkat pertama juga murid yang kamu ajar di Akademi Shrek, kan? Kata-kata Long Gongwei tiba-tiba berakhir, dan dia menoleh dan memelototinya. Hai Long, semua orang sedang mencari jalan sekarang, jadi berhentilah berbicara omong kosong. Jika kamu pergi di babak pertama, bukankah kamu mengajar dewa tingkat pertama? Aku tidak melakukan apa-apa, aku orang yang malas, itu karena muridku terlalu baik. Sudut mulut Hai Long berkedut, ya, dia sangat baik. Bocah Lin Yumo itu sekarang adalah dewa kemalasan di antara 7 dewa dosa asal. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus dan balok bawah lurus, bengkok, jika ada guru yang malas, akan ada murid malas macam apa? Oke, Hai Long, jangan bertengkar dengan bos, biarkan dia membicarakan solusinya. Semuanya, jangan membicarakan siapapun. Mereka yang telah belajar dari Shrek Academy dan akhirnya dipromosikan ke tingkat titah dewa tingkat pertama, hampir semua adalah murid kita, apalagi kakak laki-laki kedua. Dewa Gila Lei Xiang berkata tanpa daya. Duduk di seberang kursi Lei Xiang, Duan, Dewa Kematian, berkata dengan acuh tak acuh, Guru Tian Tuan, semua orang bertanggung jawab. Sejak kembalinya alam dewa bertahun-tahun yang lalu, guru aslinya, Raja Dewa tertinggi Tang San, bereinkarnasi dengan istrinya untuk menemukan reinkarnasi istrinya yang telah meninggal. Penerus alam dewa, Dewa Cahaya Raja Long Gongwei, menjadi penjaga toko lepas tangan, menyerahkan alam dewa kepada menantu Tang San, Huo Yuhao.
Segala sesuatu di alam dewa berkembang dengan lancar, tetapi Raja Dewa benar-benar bosan. Di bawah saran Raja Dewa tertentu, mereka pergi ke Akademi Shrek di Bintang Douluo dan berpura-pura menjadi guru untuk mengajar murid mereka. Itu disebut guru Tiantuan. Para Raja Dewa tidak pernah bosan dan pergi ke sana secara bergantian. Akibatnya, setelah sekian lama, masalah yang disebutkan oleh Long Gongwei muncul begitu saja. Pertemuan hari ini adalah untuk membahas bagaimana memecahkan masalah ini. Tenang, teriak Long Gongwei dengan suara berat. Para Raja Dewa segera terdiam. Long Gongwei mengalihkan pandangannya ke pemuda yang duduk di dekat lingkaran luar, bersembunyi di belakang Raja Dewi berambut perak dan bermata ungu, dengan satu tangan masih melingkari pinggang Raja Dewi, dan berteriak, "Tang Wulin, Shrek Heavenly Group adalah idemu, katakan padaku, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Benua Douluo adalah basis keluargamu, dan Akademi Shrek adalah tempat ayahmu dan kamu datang jauh-jauh." Ahem. Tang Wulin menjulurkan kepalanya dari belakang istrinya Gu Yuena dengan enggan, menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Paman Longbo, aku adalah dewa kehancuran, aku hanya tahu cara menghancurkan, bagaimana aku bisa muncul dengan sebuah ide. Pada awalnya, aku hanya memberikan saran ini karena aku melihat semua orang bosan. Siapa sangka kamu tidak akan memegang kendali dan mengajar begitu banyak dewa, aku juga sangat tidak berdaya." Long Gongwei berkata dengan marah, "Aku memintamu untuk membuat ide sekarang." Tang Wulin menghela nafas, dan berkata, "Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Tutup semua departemen yang kamu dirikan, dan bubarkan Shrek Heavenly Group. Jangan turun ke ranah ini di masa depan, bukan? Lalu bagaimana dengan elemen cahaya suciku? Milikku adalah..." Long Gongwei berkata dengan segera, tetapi berhenti karena malu setelah merasakan mata semua Raja Dewa. Terbatuk-batuk, Raja Dewa Cahaya berkata, "Meskipun aku malas, sebenarnya cukup menarik untuk mengajari siswa rumus malas. Dewa Gila Lei Siang terkekeh, setiap kali saya melemparkan murid-muridku dari tebing, cukup baik membiarkan mereka merasakan arti sebenarnya dari departemen kebangkitanku." Tang Wulin berkata tanpa daya, "Lihat, kalian semua seperti ini, kalian bisa menyalahkanku. Jika Shrek Heavenly Group tidak dibubarkan, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Jika alam dewa terus berkembang seperti ini, akan ada masalah besar. Begitu hukum alam semesta datang, tidak ada yang tahu hal-hal yang tidak dapat diubah apa yang akan terjadi. Alam Shenlong Xuanyu dikendalikan dengan baik. Paman, kamu harus memikirkan situasi keseluruhan." Long Gongwei sedikit mengernyit, menatap Raja Dewa lainnya. Tiandi Tianhen menghela nafas dan berkata, "Jika tidak berhasil, kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Wulin. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita terus seperti ini. Alam dewa membutuhkan untuk dikompresi, dan pengembangan benua Douluo juga harus dibatasi." Semua Raja Dewa dalam lingkaran besar para dewa saling memandang dengan cemas, dan akhirnya mengangguk satu demi satu. Long Gongwei menghela nafas, dan berkata, "Akademi Shrek juga perlu menjelaskan. Siapa dekan saat ini?" Seorang Raja Dewa tertentu yang tidak berbicara selama ini terbatuk dan berkata, "Ini aku." Sudut mulut Long Gongwei langsung berkedut, "Yinzu, kamu, seorang Raja Dewa, benar-benar menjadi dekan. Kamu melanggar peraturan." Kaisar Qin Ye Yinzu berkata tanpa daya, "Aku tidak dapat menahannya. Para siswa di perguruan tinggi mengatakan bahwa aku bermain piano dengan sangat baik. Jika mereka bersikeras membiarkanku bermain piano, aku tidak dapat menahannya. Aku hanya bisa melakukannya selama beberapa hari atas permintaan mereka." Long Gongwei menggaruk kepalanya sedikit kesal, "Oke, itu saja. Mari kita selesaikan situasi Akademi Shrek secepat mungkin, dan departemen yang kita dirikan akan selesai secepat mungkin." Semua Raja Dewa mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, suara damai dengan senyuman terdengar, "Tidak, itu tidak perlu diakhiri. Kita tidak hanya harus terus mempertahankan tradisi Shrek Heavenly Group, tetapi kita juga harus membuatnya lebih besar dan lebih kuat, menutupi seluruh area yang dicakup oleh alam dewa kita, dan bahkan membuka hubungan dengan alam Shenlong." Semua Raja Dewa yang hadir melompat hampir seketika, mata mereka tertuju pada satu arah. Dua sosok perlahan terbang dari jauh. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan rambut biru aqua panjang memegang trisula emas. Yang dia pegang adalah seorang wanita ramping dengan kepang kalajengking dan senyum manis di wajahnya yang cantik. "Bu," dari arah lain alam dewa, cahaya terang dan bayangan bergegas ke arahnya dalam sekejap. Cahaya dan bayangan merah jambu biru menarik pelangi indah di langit, dan hampir seketika jatuh ke pelukan wanita dengan kepang kalajengking. "Bu."
Tang Wulin juga menembak dalam sekejap, dan memeluknya erat-erat dari sisi lain. Pemuda berambut biru itu menyentuh hidungnya, dan menarik tangannya yang terbuka dengan kesal. Mengapa? Mengapa mereka semua menutup mata terhadap ayahnya? Aku, Tang San, dewa tertinggi dan dewa laut, telah kembali. Terlebih lagi, mereka telah bertemu satu sama lain kemarin. Sepertinya mereka tidak memiliki banyak kasih sayang dengannya kemarin. Mereka hanya mengelilingi Xiao Wu. Ngomong-ngomong, aku masih dekan Akademi Shrek, dan pemimpin Shrek Heavenly Group juga harus aku. Solen 5.5 Chapter 1 Penilaian Siswa Baru. Huo Zanji dengan mudah berjalan di jalanan Star Luo City. Baginya, hari ini akan menjadi awal yang baru. Tahun ini usianya sudah 12 tahun dan telah menyelesaikan sekolah tingkat yang pertama. Karena nilainya yang sangat bagus, dia direkomendasikan untuk masuk ke Akademi Shrek cabang Star Luo untuk tahap studi selanjutnya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia membangunkan jiwa bela dirinya sendiri, dengan kekuatan jiwa pendamping level 5, yang dianggap sebagai penampilan seorang pria parubaya. Tapi jiwa bela dirinya sangat langka, itu adalah sejenis mata jiwa, jiwa bela diri tubuh. Ini adalah keberadaan langka untuk bantuan dan pengintaian. Selama sekolah, dia belajar keras dan sangat baik. Meskipun dia baru berusia 12 tahun ini, kekuatan jiwanya telah mencapai level 20. Dia baru saja menyelesaikan terobosan dan memiliki kemampuan jiwa keduanya. Itu juga memenuhi persyaratan dasar untuk direkomendasikan ke Akademi Shrek cabang Star Luo dari Akademi Junior. Meskipun hampir tidak memenuhi standar, itu juga memenuhi standar. Ambang batas usia 12 tahun dan kelas 20 telah menjebak banyak orang. Guru kepala sekolah juniornya pernah memberitahu orang tuanya bahwa meskipun bakat Zanji tidak menonjol, dia sangat pekerja keras dan cerdas, dan dia memiliki ketenangan dan gaya umum yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Merupakan keajaiban kecil bahwa dia melangkah ke ambang cabang Shrek dengan usahanya sendiri terlepas dari penampilannya. Namun, di masa depan, bakat hanya dapat menentukan sebagian jalan dalam banyak kasus, dan upaya yang diperoleh seringkali lebih penting. Biarkan orang tuanya terus membantunya mempertahankan sikap yang baik, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah. Hari ini adalah hari melapor ke sekolah. Huo Zanji cukup bersemangat. Dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Akademi Shrek. Disinilah impian pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dimulai. Namun, dia juga mendengar bahwa, sekitar beberapa tahun yang lalu, sepertinya telah terjadi sesuatu di markas besar Akademi Shrek di kota Shrek. Semua orang kuat legendaris hilang. Akademi Shrek juga telah melakukan serangkaian reformasi. Tentu saja, ini tidak memengaruhi status Akademi Shrek di benak Huo Zanji. Baginya, Feng Hao Douluo legendaris itu terlalu jauh. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa bekerja keras pada dirinya sendiri dan terus-menerus melampaui dirinya sendiri sudah cukup. Di kejauhan, cabang Star Luo City Shrek sudah terlihat. Detak jantung Huo Zanji semakin cepat. Saat ini, ada banyak sekali anak-anak yang datang ke sekolah seperti dia. Banyak dari mereka datang dengan kendaraan apung. Hanya sedikit orang seperti dia yang datang ke sini dengan bus dan berjalan kaki. Cabang Shrek menempati area yang luas, tetapi gerbang sekolahnya tidak begitu megah. Ada garis tulisan sederhana di lengkungan logam besar, Sing Luo, Akademi Shrek. Gerbang sekolah terbuka lebar, dan halo biru muda tergantung di atas gerbang sekolah. Semua siswa yang ingin masuk ke kampus harus melewati tirai tipis ini. Huo Zanji mengingat instruksi dari kepala sekolah junior Cholege, dan buru-buru mengeluarkan kartu dari ranselnya. Kartu itu bertuliskan Star Luo Shrek Brand, dan di dalamnya ada chip. Ini adalah pemberitahuan penerimaannya, dan itu juga merupakan bukti memasuki cabang Shrek di depannya. Memegang kartu di tangannya, Huo Zanji berjalan menuju tirai tipis. Ketika tubuhnya bermandikan tirai tipis, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi kartu di tangannya agak panas. Segera setelah itu, sebuah suara elektronik datang dari kartu. Siswa Huo Zanji harap melapor ke lantai pertama gedung pengajaran utama. Seberkas cahaya keluar dari kristal transparan yang terangkat di tengah kartu, menghadirkan gambar 3 dimensi di depannya. Ada tanda yang jelas dan panah penuntun pada gambar, menuntunnya ke arah yang harus dituju. Ini benar-benar canggih. Huo Zanji tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Ikuti panduan panah dengan cepat dan berjalan menuju akademi. Para siswa yang masuk ke akademi tampak terburu-buru, beberapa dari mereka berbicara satu sama lain, dan tidak ada yang memperhatikannya. Huo Zanji mengikuti rute yang ditunjukkan pada kartu pemberitahuan penerimaan, dan segera tiba di gedung pengajaran besar dengan ketinggian 100 lantai.
Gedung pengajaran utama cabang Star Luo Shrek. Memasuki gedung pengajaran, kartu itu digesek oleh tirai tipis di pintu masuk lagi, dan tirai lampu peta yang ditangguhkan diperbarui, menuntunnya untuk berjalan di dalam gedung. Segera, mereka datang ke kantor pelaporan di lantai pertama. Itu adalah mesin logam. Dia memasukkan kartu itu ke salah satu mesin. Segera, informasi yang relevan muncul di layar mesin. Huo Zanji, laki-laki, 12 tahun. Tingginya 1,58 meter dan beratnya 38 kg. Jiwa bela diri, mata roh. Tingkat kekuatan jiwa, 21. Jiwa, mata jahat berusia seabad. Penilaian komprehensif, C atas. Perintah elektronik terdengar, siswa Huo Zanji, pendaftaran selesai. Silakan pergi ke lantai 18 gedung pengajaran utama dan bersiap untuk ujian masuk. Apakah ada penilaian setelah laporan selesai? Huo Zanji tercengang, ini sedikit mendesak, kan? Namun, sebagai siswa baru, ia tentu saja tidak berhak membantah, bahkan tidak ada guru di sini. Ambil kartu yang muncul lagi, dan kartu itu diubah menjadi kartu logam dengan layar elektronik kecil di atasnya, dengan fotonya di atasnya. Suara elektronik terdengar lagi, siswa Huo Zanji, silakan belok kiri ke mesin No. 2 untuk mengambil seragam sekolah dan barang-barang terkait. Huo Zanji buru-buru mengambil kartu pelajar barunya dan berbelok ke kiri untuk menemukan mesin nomor 2. Seragam sekolah hijau muda telah muncul. Saat mengambil seragam sekolah, suara elektronik itu kembali mengingatkannya bahwa seragam sekolah bisa dibeli di kantor urusan akademik. Set pertama seragam sekolah akan dibagikan secara gratis oleh kampus. Jika ada kerusakan harus beli sendiri. Untuk belajar di akademi, Anda harus mengenakan seragam sekolah. Kartu pelajar baru harus dikenakan di bahu kanan seragam sekolah untuk tanda pengenal. Dan ingatkan dia untuk pergi ke ruang ganti untuk segera mengganti seragam sekolah. Akademi Shrek gratis untuk mengajar dan tidak perlu membayar biaya sekolah. Tetapi jika ingin membeli sumber daya kultivasi dan sumber daya terkait lainnya, maka siswa harus membayarnya sendiri. Huo Zanji datang ke ruang ganti dan berganti ke seragam sekolah baru ini. Seragam sekolah sangat pas, tepatnya. Seragam sekolah berwarna hijau muda sangat elastis dan bertekstur, saat dikenakan di badan, samar-samar terasa ada beberapa bagian logam yang pas di badan. Huo Zanji memasukkan kartu siswa baru ke dalam slot kartu di bahu kanannya. Garis-garis cahaya hijau segera menyala di permukaan seragam sekolah, dan seberkas cahaya keluar dari bahu kanannya, muncul di depan matanya. Itu menunjukkan bahwa seragam sekolah siswa baru Huo Zanji telah diaktifkan. Pada saat yang sama, efek seragam sekolah dicantumkan. Seragam sekolah memiliki fungsi untuk membersihkan diri sendiri, cukup direndam di air bersih saat istirahat maka akan bersih sendiri. Pada saat yang sama, seragam sekolah memiliki efek pertahanan tertentu, dan kekuatan pertahanan meningkat 2. Pada saat yang sama, ada serangkaian data yang ditampilkan di tirai cahaya. Huo Zanji, siswa baru di Akademi Shrek cabang Xingluo, berusia 12 tahun. Jiwa bela diri, mata roh. Kekuatan, 7. Kelincahan, 8. Fisik, 7. Roh, 11. Serangan, 7. Pertahanan, 5 ditambah 2. Sebanyak 6 item data terdaftar. Bersamaan dengan itu, ada catatan di bawah ini, data 6 dimensi ditentukan berdasarkan scan kebugaran jasmani siswa. Tidak ada bonus keterampilan, DEL. Keterampilan jiwa dan keterampilan lainnya terkait dan tidak akan ditampilkan dalam data. Siswa baru perlu mengeksplorasi sendiri. Huo Zanji segera mengerti, artinya, hanya data fisik dasar yang ditampilkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan keterampilan. Dataku sendiri pasti tidak bagus, seperti yang terlihat dari evaluasi C sebelumnya. Di atas C, ada A dan B, lalu ada kata atas, tengah, dan bawah. Maka kelas C ini harus dianggap sebagai talenta masuk kelas 7. Diperkirakan ini bukan yang terburuk, tetapi pada dasarnya sama dengan yang terburuk. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, dia tidak merasakan kemerosotan. Guru sekolahnya dulu telah mengingatkannya sebelum datang ke sini bahwa Shrek College penuh dengan orang-orang jenius, dan itu sudah merupakan kemenangan yang cukup untuk nyaris tidak mendapatkan nilainya, bahkan jika dia menghadapi seorang siswa yang lebih berbakat dari dirinya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Selama kamu bekerja keras, kamu mungkin tidak dapat melampaui para jenius itu di masa depan. Aku melihat ke cermin. Diri di cermin masih sangat tampan, tidak terlalu tampan, tapi juga tidak buruk. Mengenakan seragam Akademi Shrek ini, dia terlihat lebih heroik.
Kartu siswa baru dimasukkan ke dalam slot kartu di bahu kanan, dan kartu tersebut hanya memperlihatkan bagian dari foto. Ada juga titik merah kecil yang menyala di atas slot kartu. Tidak terburu-buru untuk pergi ke lantai 18, Huo Zanji kembali memeriksa semua mesin di luar. Disinilah dia lebih tenang dari rekan-rekannya. Melalui pengamatan, dia menemukan bahwa di antara mesin-mesin tersebut, selain mesin pendaftaran siswa baru, ada juga beberapa mesin yang menjelaskan beberapa peraturan perguruan tinggi dan memperkenalkan situasi sederhana perguruan tinggi kepada siswa baru. Huo Zanji membaca semua ini dengan hati-hati, dan baru kemudian dia menyadari bahwa titik merah di pundaknya mewakili identitasnya. Siswa baru semuanya adalah titik merah. Setelah lulus penilaian siswa baru, titik merah akan berubah menjadi titik cahaya putih yang merupakan siswa resmi. Dengan peningkatan 6 atribut dasar, titik cahaya juga akan mengalami perubahan yang berbeda. Setelah mengumpulkan 10 titik cahaya putih, itu akan berubah menjadi titik cahaya kuning, dan kemudian kamu dapat terus menumpuk dan meningkat. Ini seperti warna berbeda dari cincin jiwanya mewakili level yang berbeda. Adapun mengapa sistem penilaian seperti itu diterapkan di perguruan tinggi, tidak disebutkan dalam peraturan. Hanya saja, nilai terkait dengan hak dan kepentingan, di sini semuanya harus diperjuangkan sendiri. Yang paling diperhatikan Huo Zanji adalah bahwa ada item yang jelas dalam peraturan sekolah. Sebagai siswa baru, jika ia gagal dalam penilaian siswa baru, ia tidak akan diizinkan masuk sekolah, dan ia akan kembali ke Junior College untuk memilih sekolah lain. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Dengan kata lain, dia akan pergi ke lantai 18 untuk penilaian. Jika dia gagal, maka dia tidak akan menjadi siswa Akademi Shrek. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Sesuai dengan instruksi kartu pelajar baru, aku menemukan lift dan naik lift ke lantai 18. Ketika dia melangkah keluar dari lift dari lantai 18, dia tiba-tiba merasa seolah-olah telah memasuki dunia putih perak. Berbagai tata letak di lantai 18 semuanya terbuat dari logam berwarna putih keperakan yang tidak diketahui, yang memiliki tekstur logam yang dingin, dan juga memiliki rasa goncangan yang dibawa oleh teknologi tinggi. Di bawah panduan rute kartu pelajar baru, Huo Zanji sampai di pintu besi yang terbuka di seberangnya. Seberkas cahaya menerpa dirinya dari atas pintu, dan kemudian, dengan bunyi bip pelan, pintu terbuka. Di dalamnya juga ada dunia berwarna putih keperakan, tetapi ditampilkan sebagai lingkaran. Tidak terlalu besar, sekitar 100 meter persegi luasnya. Huo Zanji masuk sesuai dengan instruksi kartu pelajar baru. Ruangan ini seluruhnya dilapisi logam perak, seluruhnya berbentuk lingkaran, bahkan atapnya berbentuk kubah. Jiwa bela diri Huo Zanji adalah mata roh, jadi dia sangat pandai dalam pengamatan. Dia dapat yakin bahwa ruangan semacam ini bukan satu-satunya di lantai 18. Karena dia pernah melihat siswa baru dengan lampu merah menyala di bahunya berjalan ke pintu besi lain seperti dirinya. Mereka juga harus menerima penilaian siswa baru. Pada saat ini, seberkas cahaya putih keperakan turun dari langit dan mendarat di Huo Zanji. Suara elektronik yang dingin bergema, siswa baru Huo Zanji siap menerima ujian masuk. Mekanisme perlindungan untuk siswa baru dipicu, dan penilaian ini dalam mode non-kematian. Saat menghadapi bahaya yang tidak terkendali, kandidat akan secara otomatis dikirim kembali. Area penilaian siswa baru sedang digambar. Dia mengerti setiap kata yang diucapkan oleh suara elektronik itu, tetapi dia sedikit bingung ketika mereka terhubung bersama. Tetapi dia samar-samar tahu bahwa penilaian ini masih memiliki risiko tertentu, tetapi karena dia memiliki perlindungan hidup yang baru, bahaya ini tidak akan membahayakan hidupnya. Namun, di ruangan logam ini, penilaian macam apa yang akan ada? Pada saat ini, bunyi bip elektronik terdengar. Area penilaian siswa baru telah ditarik. Bersiaplah untuk masuk. Dalam sekejap, di bawah kaki Huo Zanji, lingkaran halo perak beriak, dan pola putih perak yang rumit muncul kembali dari semua permukaan logam putih perak di seluruh ruangan dalam sekejap. Segera, Huo Zanji menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Dia menemukan bahwa tubuhnya tampak terkoyak, dan pada saat berikutnya, matanya berubah menjadi kosong. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia hanya samar-samar mendengar gema terakhir dari suara elektronik, "Masuklah, dunia dewa gila," babak pertama. Solen 5.5 Chapter 2 babak pertama dari Dewa Gila. Ketika Huo Zanji sadar kembali, 6 indera pertama yang dia pulihkan adalah indera penciuman.
Nafas rerumputan hijau bergema di hidung. Udara segar menghidupkan kembali semangatnya yang agak linglung. Membuka matanya, pupilnya berangsur-angsur menyusut, dan tanpa sadar mengerahkan kekuatan jiwanya sendiri untuk beroperasi. Setelah sedikit percobaan, dia menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap sadar kembali dan mampu bergerak. Tanpa sadar melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia seharusnya berada di hutan. Ketika dia melihat dirinya lagi, dia menemukan bahwa seragam Akademi Shrek di tubuhnya telah hilang, digantikan oleh pakaian biasa yang sederhana, dan itu bukanlah produk modern pada pandangan pertama. Berbalik dan duduk, dia menggosok matanya, "Di mana ini? Apakah kamu tidak bermimpi?" Pada saat ini, prompt elektronik tiba-tiba terdengar di benaknya. Dunia Dewa Gila, Babak 1. Ada banyak ras yang hidup di benua Jinyuan. Di antara mereka, ras manusia, ras iblis, dan ras orc adalah yang paling kuat. Ada juga kurcaci yang pandai melebur, elf yang pandai busur dan panah, dan ada sejumlah kecil naga. Untuk bersaing memperebutkan lebih banyak tanah dan sumber daya, perang tidak pernah berhenti selama ratusan tahun. Pada awalnya, umat manusia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan hampir musnah beberapa kali. Namun, mereka secara bertahap mendapatkan kembali kerugian mereka berdasarkan kebijaksanaan superior mereka dan kemampuan reproduksi yang cepat, dan bahkan membiarkan monster dan binatang buas. Ras manusia telah mencapai situasi genting. Untuk melawan ras manusia, ras iblis dan binatang buas telah bersatu, dan ini telah secara efektif menyeimbangkan kekuatan mereka. Ada 3 pekerjaan utama di seluruh benua. Seni bela diri adalah yang paling populer, karena ambangnya relatif rendah, dan siapapun dapat mempraktikkannya. Peningkatannya terkait erat dengan pemahaman dan kerja keras. Yang kedua adalah pesulap, yang juga merupakan profesi yang sangat populer, tetapi perlu memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dari orang biasa untuk berlatih. Terakhir, itu adalah kombinasi dari 2 mantan prajurit keterampilan jiwa. Karena kombinasi keterampilan jiwa dan seni bela diri, sulit bagi prajurit keterampilan jiwa untuk berlatih keduanya di tingkat tinggi. Namun, gotong royong antara keterampilan jiwa dan seni bela diri telah membawa kemungkinan untuk bertahan hidup pada profesi ini. Ras manusia, mengaku sebagai keturunan dewa, kondisi fisik mereka lemah, tetapi memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan belajar yang sangat baik. Prajurit tingkat tinggi manusia menandatangani kontrak dengan naga untuk menjadi prajurit naga, yang merupakan manusia paling kuat. Hanya mereka yang mencapai tingkat ksatria cahaya yang dapat dikenali oleh naga. Negara manusia adalah kerajaan Dewa Naga, dan tidak ada lebih dari 100 ksatria naga. Hanya 3 jenderal kavaleri yang merupakan pilar paling kuat dari kerajaan Dewa Naga. Mereka disebut 3 marsekal kekaisaran. Baik ksatria naga dan jenderal kavaleri naga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Rekor brilian adalah unit es mutlak umat manusia. Setan menganjurkan kekuatan kebebasan. Mereka terlihat mirip dengan manusia dari luar, tetapi memiliki tubuh yang lebih kuat. Setan tingkat tinggi juga memiliki kebijaksanaan tingkat lanjut yang sama. Pasukan kartu truf dari setan adalah kelompok pertempuran malaikat jatuh yang seluruhnya terdiri dari kerajaan keluarga. Itu bisa diubah menjadi malaikat yang jatuh. Meskipun kekuatannya lebih lemah daripada ksatria naga, itu menutupi beberapa kekurangan karena kekuatan keterampilan jiwa gelapnya yang kuat. Transformasi malaikat yang jatuh, hanya 2 dari mereka yang bisa berubah menjadi malaikat jatuh bersayap 4, yaitu Kaisar Iblis dan Kapten Pengawalnya. Sisanya adalah malaikat yang jatuh dengan 2 sayap. Beastman mengadvokasi kekuatan absolut, hanya mengandalkan kekuatan super yang dapat dikenali oleh orc. Tubuh orc adalah yang terkuat, tetapi kecerdasan mereka sangat rendah. Orc tingkat terendah bahkan tidak memiliki kebijaksanaan, hanya beberapa orc tingkat tinggi dapat sebanding dengan manusia dan setan. Kekuatan utama absolut dari ras binatang adalah Legiun Behemoth. Tinggi Behemoth lebih dari 4 meter dan memiliki tubuh yang benar-benar tirani. Serangan intensitas rendah pada dasarnya tidak efektif. Dalam hal kekuatan absolut, itu tidak sebaik malaikat yang jatuh dari ras iblis dan naga dari ras manusia ksatria, tetapi jumlahnya relatif besar, umumnya dipertahankan sekitar 2.500. Hanya King Beastman yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan malaikat jatuh bersayap 4 dan penunggang naga. Meskipun ada perang konstan antara 3 ras utama, karena masing-masing memiliki sumber daya yang dibutuhkan pihak lain, perdagangan masih berlangsung. Mata uang bersama digunakan. 1 koin emas sama dengan 10 koin perak dan 100 koin tembaga. Mendengar perintah suara elektronik, Huo Zanji sedikit bingung, apa artinya ini? Aku dikirim ke dunia lain.
Perintah suara elektronik melanjutkan, kamu lahir di kota perbatasan orc, dan dunia manusia berjarak 300 mil ke timur. Ada pasukan orc dan manusia yang ditempatkan di perbatasan. Tugas penilaian mahasiswa baru, dalam waktu 3 hari, mencapai dunia umat manusia yang hidup. Hadiah, poin atribut dasar ditambah 2, penalti kegagalan, pengusiran mahasiswa baru. Hitung mundur dimulai. 71 jam, 59 menit, 59 detik. Setelah mendengarkan pengantar suara elektronik, Huo Zanji mengedipkan matanya, ini bukan mimpi, atau apapun, ini penilaian mahasiswa barunya. Berdiri dari tanah, dia pertama kali melihat sekeliling. Ini memang hutan di sini, dan tidak ada yang bisa dilihat. Alih-alih bergegas beraksi, dia diam-diam mengingat berbagai petunjuk dari suara elektronik barusan. Pertama-tama, di dunia dewa gila ini, total ada 3 negara, yaitu ras manusia, ras iblis, dan ras orc. Dan dia tidak diragukan lagi adalah manusia, tapi sekarang dia berada di perbatasan para orc. Sering terjadi perang antara orc dan manusia, jika seorang bocah lelaki seperti dirinya ditemukan oleh pasukan orc, hasilnya bisa dibayangkan. Tapi tugasnya adalah melintasi perbatasan dalam 3 hari dan kembali ke dunia manusia. Setelah meluruskan pikirannya, Huo Zanji pertama kali mencoba merangsang jiwa bela dirinya sendiri. Ada lingkaran cahaya putih yang berkedip-kedip di matanya, yang menjadi lebih terang. Segera setelah itu, 2 lingkaran cahaya kuning muncul di bawah kakinya. Kulit di antara alis menggeliat, dan dalam waktu singkat, sebuah mata vertikal terjepit. Mata vertikal itu berjuang untuk melepaskan diri dan berubah menjadi bola mata seukuran bayi melayang di depan Huo Zanji. Xiao Xie, melihat mata kecil itu, Huo Zanji tiba-tiba tertawa. Ini adalah jiwanya, dan itu juga merupakan hadiah dari orang tuanya ketika dia membangkitkan jiwa bela dirinya ketika dia berusia 6 tahun. Juga karena jiwa berusia seabad inilah dia diberkahi dengan 2 keterampilan jiwa. Pada saat ini, cincin jiwa berusia 2 abad ada di sana, yang berarti dia dapat menggunakan keterampilan 2 jiwa yang asli. Cahaya di mata Huo Zanji berkedip-kedip, dan lingkaran cahaya kuning pertama di sekitar tubuhnya berkedip-kedip, matanya menjadi lebih cerah, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Kekuatan spiritual yang tak terlihat meluas. Keterampilan jiwa pertama, eksplorasi spiritual. Setelah melepaskannya, kamu bisa merasakan sedikit fluktuasi dalam diameter 100 meter. Jiwa Xiao Xie juga menjadi lebih cerah, terbang ke dahi Huo Zanji dan menempel di alisnya. Segera, jangkauan deteksi spiritual Huo Zanji meningkat 50 meter lagi, mencapai diameter 150 meter. Ini adalah efek tambahan dari jiwa. Kemampuan eksplorasi spiritual adalah keterampilan jiwa tambahan. Tapi sangat mudah digunakan dalam pengintaian. Keuntungan terbesarnya adalah saat kekuatan spiritual pengguna meningkat, efek deteksi akan terus meningkat, yang dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Setelah Huo Zanji baru saja membangunkan jiwa bela dirinya dan mendapatkan cincin jiwa pertamanya, jangkauan deteksi hanya berdiameter 30 meter. Sekarang dengan bantuan Xiao Xie, dia sudah bisa mencapai 150 meter. Dalam rentang ini, setiap gangguan akan muncul dalam persepsinya. Selain itu, eksplorasi spiritual menghabiskan sangat sedikit kekuatan jiwa, dan konsumsi kekuatan spiritual tidak buruk. Lagi pula tidak digunakan untuk menyerang, jiwa yang relatif langka seperti Xian juga dapat membantu master jiwa memulihkan kekuatan spiritual. Dengan kekuatan Huo Zanji saat ini, dia dapat mempertahankannya selama 1 jam tanpa mematikannya. Setelah merilis penyelidikan spiritual, merasa bahwa tidak ada bahaya dalam jangkauan persepsinya, Huo Zanji menarik napas lega. Lihatlah ke langit untuk mengetahui posisimu. Dunia ini terlalu aneh baginya, jadi dia hanya bisa menyetujui bahwa tempat ini terbit di timur dan terbenam di barat, seperti Douluo Star. Dengan kata lain, arah terbitnya matahari adalah arah batas yang dia tuju. Sepertinya hari sudah sore, matahari terbenam di barat dan perlahan turun. Suhu juga mulai turun secara bertahap. Huo Zanji mencari arah yang berlawanan dengan matahari terbenam, dan berjalan cepat. Mengandalkan keberadaan penjelajahan spiritual, jika dia menemukan sesuatu, dia dapat langsung merasakannya, sehingga dia melepaskan langkahnya, menopang tubuhnya untuk berlari dengan kekuatan jiwa, dan mendukung penjelajahan spiritual dengan kekuatan spiritual. Setelah berlari selama 30 menit, ia menemukan tempat yang relatif aman, seperti memanjat pohon, dan menutupi tubuhnya di kanopi untuk beristirahat. Kembalikan konsumsi sebelumnya dengan tetap mempertahankan kekuatan fisik dan spiritual dalam jumlah tertentu.
Dengan cara ini, 2 jam kemudian, menurut perkiraan Huo Zanji sendiri, dia seharusnya menempuh jarak lebih dari 50 mil. Dia telah bolak-balik melewati pegunungan dan hutan, meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, bagaimanapun juga dia adalah seorang guru jiwa, dan fisiknya jauh lebih kuat dari orang biasa. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Huo Zanji juga menyadari masalah penting, dia lapar dan haus. Aku menyentuh tubuhku, tetapi tidak ada apa-apa di tubuhku. Tidak ada sama sekali. Bagaimana melakukan? Dalam benaknya, dia dengan cepat mengingat kursus bertahan hidup di hutan belantara yang diajarkan oleh gurunya ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Melihat langit yang semakin gelap, dia tidak berani menunda, dan mencari di hutan sambil berjalan. Untungnya, semangat bela dirinya adalah mata roh, dan penglihatannya sangat bagus, bahkan di lingkungan yang gelap, dia dapat membuat beberapa perbedaan. Akhirnya, sebelum langit benar-benar gelap, aku menemukan beberapa buah praktis untuk memuaskan rasa lapar dan hausku, dan memenuhi kebutuhan mendesakku. Buahnya tidak enak, seperti apel yang kurang matang. Tapi Huo Zanji memakannya dengan sangat manis. Setelah 2 jam perjalanan dan penjelajahan, suasana hatinya saat ini berangsur-angsur kehilangan kegugupan awalnya, dan malah menjadi sedikit bersemangat. Otak juga menjadi lebih fleksibel. Tidak ada keraguan bahwa dengan kemampuanku sendiri, sangat tidak mungkin untuk menembus garis pertahanan para orc, bahkan jika itu adalah siswa baru di atas kelas 1. Itu adalah pasukan, dan yang paling luar biasa dari siswa baru ini adalah level Master Jiwa Agung 30 tingkat. Namun, Akademi tidak akan pernah memberikan tugas yang sama sekali tidak mungkin untuk diselesaikan, jadi menemukan peluang harus menjadi kunci penilaian. Dan meskipun kemampuan tempurku tidak bagus, tetapi dengan kemampuan deteksi mata rohku, yang terbaik dariku adalah eksplorasi. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru sekarang, dia memiliki beberapa keunggulan bawaan untuk tugas ini. Hari sudah benar-benar gelap, dan Huo Zanji tidak memanfaatkan malam untuk bergerak maju, salah satunya sulit untuk menentukan arah, dan yang lainnya bahkan lebih tidak aman di malam hari. Masih banyak waktu. Dia menemukan pohon besar dan memanjat, menemukan tempat di antara pucuk pohon di mana dia hampir tidak bisa berbaring, dan mengikat pinggangnya ke batang tebal dengan tanaman merambat. Kemudian dia melepaskan skill jiwanya lagi. Kali ini, dia tidak lagi melakukan penjelajahan spiritual menyeluruh, tetapi mengumpulkan kemampuan keterampilan jiwa untuk memahami masa lalu dalam satu arah. Persepsi satu arah semacam ini, dengan bantuan Xiao Xie, jangkauan deteksinya dapat ditingkatkan hingga 500 meter. Ini adalah batas kekuatan spiritualnya saat ini. Duduk di batang pohon dan berputar-putar, area dengan diameter 1 km benar-benar dijelajahi olehnya. Penjelajahan jarak jauh semacam ini relatif lebih mahal, tetapi setelah penjelajahan ini, Huo Zanji juga dapat yakin bahwa ia harus aman untuk saat ini. Duduk bersila di batang pohon, ia mulai bertapa dan beristirahat dengan tenang, menunggu kedatangan keesokan harinya.